Pemirsa, pasar wisata muslim beberapa tahun belakangan memang sedang booming. Wajar saja, belakangan banyak bermunculan blogger muslim yang mengulas wisata-wisata halal di dunia. Berikut beberapa hijab traveler blogger yang menjadi influencer muslimah dunia. The Tudung Traveler, Atikah Amalina, pendiri The Tudung Traveler adalah seorang blogger wisata muslim sekaligus penulis terkenal dengan banyak karya yang telah diterbitkan. Atika telah menulis untuk Gaya Magazine, Pink Pangea, dan Wandering Wanderers untuk menginspirasi gadis-gadis muslim dan memotivasi melakukan traveling. Dia berbagi kisah perjalanannya dengan para pembacanya tentang bagaimana rasanya menjadi solo traveler muslim dan bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin. Lalu ada Muslim Travel Girl. Wanita ini adalah pendiri salah satu blog wisata ramah muslim terbaik, Elena Nikolova. Kepribadiannya yang berjiwa bebas telah menarik perhatian banyak publikasi seperti The Huffington Post, Islam Channel, Business Travel, serta BBC. Ia dibesarkan di Inggris dan memiliki latar belakang multikultural. Setelah menganut agama Islam, Elena menyadari bahwa tidak banyak wanita muslim melakukan traveling karena mereka khawatir banyak penolakan di negeri lain. Maka Elena menciptakan blognya untuk membantu para traveler muslim merencanakan wisata halal. Ya pemirsa, kembali lagi bersama Risalah Ramadan, insya Allah berkah, bermanfaat, amin. Ya, kita masih bersama Ustadz Lawyer. Ustadz Lawyer, ya, seperti apa tanggapannya dari cuplikan video yang baru kita saksikan tadi? Kalau menurut saya sih alhamdulillah ya, seperti hal yang telah kita saksikan tadi, kalau memang ada manfaatnya di dalam Islam, ya, gitu, itu lebih baik memang diambil kebaikannya. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi barang siapa ada hal yang baru nih, ya, ada hal yang baru yang dibuat ternyata itu berfaedahnya, itu baik, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka seseorang yang mencetuskan inovasi gitu mendapatkan pahala dan juga mendapatkan pahala daripada orang yang mengerjakannya, gitu. Nah, cuman dari beberapa yang telah kita saksikan tadi, ada beberapa yang memang perlu ditekankan. Oke, jadi kan itu kan alhamdulillah 3 wanita muslimah. Iya. Sebaiknya dalam bertraveling ini itu harus ditemani dengan mahramnya. Kenapa? Karena memang Islam menekankan demikian. La tusafiril mar'at illa ma'adi mahram. Jangan engkau berpergian wanita ini kecuali dengan mahramnya. Seperti mahramnya bisa ditemani oleh suaminya, anaknya, orang tuanya, keluarganya, saudaranya, dan lain sebagainya gitu. Jadi masih sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan aturan Islam, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kalau mereka pergi bersama teman-teman sesama muslimah itu seperti apa, Ustaz Lawyer? Kalau memang dimungkinkan gitu, dimungkinkan, alangkah lebih baiknya dengan mahramnya. Dengan mahramnya, ada dengan teman, ada dengan anaknya, ada dengan saudaranya, keluarganya, itu alangkah lebih baiknya daripada nanti kan kalau kita teman kan mencar nih, yang satu kemana, yang satu kemana, ntar jadi fitnah. Lebih baik ada keluarganya yang memang menjadi saksi bagi dia di sana, ngapain aja gitu. Karena begini, di dalam Islam itu wanita itu sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat dijunjung tinggi derajatnya. Bahkan kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kita disuruh berbuat baik itu kepada wanita. Wanita yang baik mengikuti daripada aturan di dalam Islam, Islam menjunjung tinggi dia juga. Bahkan dikatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia al-mar'atus salihah, wanita yang soleha. Oleh karenanya wanita soleha ini jangan kita samakan dengan bunga. Baik. Tapi wanita soleha ini kembali ke dalam hadis itu, kita harus samakan dengan yang namanya perhiasan. Kalau perhiasan hanya orang tertentu yang bisa memiliki wanita tersebut. Tetapi kalau bunga, setiap ada bunga dia punya wangi, dia punya harum, banyak orang yang bisa menghampirinya.
banyak orang yang bisa mencicipinya, banyak orang yang mencium baunya. Tapi kalau perhiasan hanya orang tertentu aja yang bisa memiliki dia. Oleh karenanya wanita soleha jangan kita samakan dengan bunga, tapi wanita soleha harus kita samakan kepribadiannya, akhlaknya, adabnya dengan perhiasan yang hanya orang tertentu. Insya Allah laki-laki yang soleh juga yang bisa memilikinya. Baik, Ustaz Lawyer, tadi kita melihat mereka ini sangat berpengaruh, terutama dalam mempromosikan wisata halal dan beberapa karya dan kreativitas mereka. Nah ini menunjukkan bahwa peran muslimah dalam peradaban dunia. Ya. Ini menurut Ustaz Lawyer sendiri seperti apa? Alhamdulillah, sebelum datangnya zaman modern memang Nabi kita Muhammad SAW sudah katakan al-ummu madrasatul ula. Ya kan? Sebagai wanita itu sebagai ibu itu adalah madrasah, pendidik pertama di dalam kehidupan, baik itu dalam rumah tangga dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau apabila dikaitkan dengan zaman modern seperti ini, zaman dulu Nabi Muhammad SAW pun telah katakan bagaimana peran penting seorang wanita sebagai pendidik. Ya. Nah, dikatakan tadi ada inovasi mengenai traveling, kan begitu, ya kan, untuk daripada kemaslahatan orang banyak di sekitarnya, orang-orang kaum muslimin. Itu saya katakan apabila itu tidak berkaitan dengan syariat Islam, sah-sah saja hal tersebut dilakukan. Oke, berarti sebagai wanita muslimah yang baik, alangkah lebih baiknya berjalan dengan traveling dengan mahramnya. Dengan mahramnya. Dan wanita sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang bisa menjadi, bukan hanya menjadi bunga ya Ustadz ya, tapi juga dia adalah sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan, dan kita harus bisa menjunjung tinggi tadi derajat kaum wanita. Betul. Baik. Ya Ustadz, lalu nih bagaimana nih seharusnya hukum puasa musafir di era modern seperti saat ini Ustadz? Hukum ini dalam hal ini terdapat di dalamnya adalah hukum fikih, tidak merubah sama sekali. Baik dulu maupun modern sekarang, tetap yang namanya seorang musafir dia adalah orang yang melakukan perjalanan lebih daripada 81 km. Baik di era yang sebelum modern ataupun pada saat ini, tetap hukumnya adalah mubah. Dikatakan di dalam kitab seorang ulama fikih, dikutip kaulnya yang bernama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengatakan bahwasanya yubahu tarkuhu, boleh hukumnya meninggalkan daripada puasa. Baik. Lil musafiri safaran tawilan mubahan, bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang panjang hukumnya adalah mubah. Fa in tadarrara bihi fal fitru afdal. Jadi seseorang yang menemukan hambatan baru dia apabila berbuka puasa itu lebih afdal, nggak jadi masalah. Baik, Ustaz Lawyer. Ya, kita ke rekan Terry terlebih dahulu ya. Bagaimana Terry? Sudah siap dengan kuis dan hadiahnya? Siap, insya Allah. Wahyu, terima kasih. Ustadz mohon izin sebentar ya. Nah pemirsa, pastikan jangan kemana-mana dulu, karena sehabis yang satu ini ada hadiah nih, totalnya 1 juta rupiah. Tidak untuk satu orang, tapi untuk 2 orang. Jadi siap-siap tuh ya, di depan layar kaca dan juga di depan teleponnya untuk dial nomor teleponnya. Nomor teleponnya berapa? Sabar, nanti dulu. Nanti akan ada kuis geprek bensu bagi berkah setelah yang satu ini.